Rasulullah SAW cerita kepada sahabat-sahabat. Apa kata Rasul? Saya rindu dengan ikhwanku. Kata sahabat, kami juga ikhwan ya Rasul. Oh bukan, kalian semua sahabatku, bukan ikhwanku. Terus yang ikhwan Rasul itu siapa ya Rasul? Umatku yang belum pernah ketemu aku, tapi mereka sangat cinta kepada aku. Itulah ikhwan-ikhwanku. Mudah-mudahan kita diakui Rasul sebagai ikhwan, sehingga pada hari akhirat nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Allahumma. Mau nggak ibu-ibu dapat syafaat dari Nabi? Sudah ada belum syafaat Nabi itu sekarang? Sudah. Nabi sudah memberikan syafaat sebenarnya kepada kita. Apa itu? Kehadiran beliau ke dunia ini menyampaikan agama Allah, itu merupakan syafaat besar buat anak manusia. Kalaulah Nabi Muhammad dulu tidak hadir ke bumi, mungkin kita nggak kenal Allah, Pak. Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sudah banyak ditinggalkan oleh pengikutnya. Ada yang sudah nyembah api, ada yang nyembah berhala. Kalaupun masih ada, mulai dirubah-rubah. Gitu. Untung Nabi datang ke dunia. Kalau Nabi dulu nggak datang ke dunia, mungkin kita sampai sekarang nggak kenal Allah. Inilah syafaat terbesar yang diberikan Rasul kepada anak manusia di muka bumi ini. Ini yang namanya disebut syafaat kubro. Kalau saja syafaat yang diberikan Rasul waktu di dunia ini kita ikuti dengan benar, kita patuhi ajarannya, insya Allah di akhirat tidak merepotkan beliau lagi, Pak. Cuman kalau nggak dituruti, nggak dipahami, nah baru kita perlu memohon syafaat beliau. Ya ambil contoh ya. Ini kalau orang berangkat haji, itu biasanya kan ada manasik haji, Pak ya. Ada manasik haji dulu yang diadakan oleh Kemenang. Ya, begini loh cara pakai ihramnya. Niat ihramnya begini, makainya dari Mekah, kemudian tawaf caranya begini, terus sa'inya begini, kemudian wukuf di Arafah, lalu kemudian kita melontar jamarah, caranya begini. Kalau saja apa yang disampaikan oleh tim pembimbing waktu manasik haji, kita udah paham betul. Insya Allah sampai di Mekah itu tidak merepotkan pembimbing lagi, Pak. Kan ada TPIH, ya, tim pembimbing ibadah haji yang menyertai jamaah haji. Nah, kalau kita sudah paham betul di sini di Kalianda ini udah ngerti betul kita. Gimana cara pakai ihramnya, bagaimana cara tawafnya, bagaimana cara sa'inya, begitu juga apa yang kita lakukan di Arafah waktu wukuf, bagaimana cara melontarnya, udah ngerti betul. Walaupun ada pembimbing ibadah menyertai kita, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi. Bahkan mungkin bisa membantu beliau untuk membimbing yang lain. Cuman kalau di sini kita sedang nggak ngerti, nah, disitulah perlu ada bantuan dari pembimbing. Nggak paham kita bagaimana cara pakai ihramnya, nggak ngerti bagaimana cara tawafnya, nggak paham pula bagaimana sa'inya, bagaimana wukuf dan jamarotnya, nggak tahu. Nah, disitulah diperlukan bantuan daripada pembimbing. Tapi kalau sudah paham, ya insya Allah nggak ngerepotkan beliau lagi. Makanya kalau betul-betul syafaat Rasul yang sudah diberikan waktu di dunia ini, kita ikuti dengan benar, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi di akhirat nanti.
Bahkan boleh jadi bisa membantu beliau untuk menyelamatkan yang lain. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada mastamasaktum bihima kitabullah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam petunjuk yang kamu tak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ikuti itu. Cuman gimana ngikutnya? Ngebaca aja nggak bisa. Nah, ini repotnya, Pak. Jangankan mengikuti ajarannya, ngebacanya nggak bisa. Sudah bisa baca, nggak mengerti pula. Nah, ini repot. Ya. Sudah tidak mengerti, akhirnya Pak, kadang ayatnya dibaca, tapi perintahnya ditabrak. Allah sudah jelaskan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Malah dipelihara babinya. Malah dibeli dagingnya. Darahnya dibekukan, dibikin sebagai kayak tahu gitu. Masya Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguh khamar, memabukkan itu, maisir, judi, bertenung, nyembah berhala, semua itu perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Hindari kalau kamu ingin beruntung. Malah asik judi online. Masya Allah. Ayatnya dibaca, tapi judi jalan terus. Lihat. Ayatnya dibaca, minuman mabuk jalan terus. Nah, kalau begini, maka diperlukan betul itu pertolongan Rasul nanti di akhirat. Kalau beliau mau. Gitu. Repotnya kita ngaku-ngaku umat Muhammad, beliau nggak ngakui kita sebagai umat Muhammad. Kenapa? Karena ajarannya nggak kita ikuti, gitu. Ngaku-ngaku hamba Allah, tapi Allah tak mengakui kita sebagai hambanya. Nah, tambah repot lagi, gitu. Nah, makanya bagaimana supaya kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya, diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ini yang kita harus usahakan. Makanya peringatan Maulid Nabi ini antara lain supaya menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Rasul itu bukan sekedar cinta menyebut namanya, ikuti ajarannya. Man ahabba syai' bahwa aksaru dzikruh. Siapa orang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu sering disebut-sebutnya. Cobalah perhatikan, Pak. Ya. Kalau seorang suami cinta banget sama istrinya, biasanya setiap dia ngobrol, istrinya yang jadi ceritanya. Oh, kalau istri saya mah kalau masaknya gini lah. Orang cinta betul sama anaknya, anaknya jadi objek ceritanya. Coba mana-mana cerita anak. Oh, kalau anak sudah berhasil, sudah kerja di sini, di situ. Nanti ketemu orang lain, cerita anaknya lagi. Tanda cinta betul sama anaknya. Orang mencintai jabatannya, tiap ngobrol jabatan yang diceritakannya. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka bahan cerita kita tentu Allah dan Rasul. Isi hati kita cuma Allah dan Rasul, kata. Nah, bagaimana supaya menumbuhkan rasa cinta itu kepada Allah dan Rasul? La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasulah ahabba mimma siwahuma. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Nah, makanya kita mencintai satu mesti karena Allah. Cinta kita sama istri kita karena
Allah. Cinta kepada suami karena Allah. Cinta kepada anak karena Allah. Begitu. Jadi semuanya dilandasi karena Allah. Bukan cintanya kena duitnya banyak. Nanti duitnya sudah nggak ada lagi. Abang sayang, abang dibuang. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang dibuang. Nah, repot kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati. Itu yang pertama. Menumbuhkan rasa cinta atau mempertebal rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menambah keyakinan kita akan kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Jadi bukan hanya mencintai beliau, tetapi menambah keyakinan kita kepada kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Nah, kalau kita sudah yakin apa yang beliau sampaikan adalah satu hak yang benar, maka kita mesti akan mengikutinya. Nah, kita ini kan banyak Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kadang-kadang kita dipisahkan antara pemikiran kita selaku anak manusia dengan keyakinan yang harus kita yakini. Salah satu contoh, mungkin sering saya sampaikan juga di tempat lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Pernah nggak dengar ayat itu, Pak? Pernah, ya. Benar nggak itu terjemahannya? Benar begitu. Dialah terjemahan debat agama kan gitu. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Mungkin kalau sekilas lintas dalam pikiran kita benar. Tapi coba perhatikan secara akidah. Jauh, Pak. Jauh keliru. Saya berani katakan keliru. Masa iya lebih kuasa kaum itu sedaripada Allah? Kalau kaum nggak merubahnya, Allah nggak akan merubah. Berarti nggak kuasa Allah itu. La ilaha illallah. Jadi otak kita itu sudah diarahkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Kalau Allah sudah tetapkan satu ketetapan, maka bagaimanapun kita merubah, tidak akan berubah, Pak. Tapi ada juga yang komplain. Ada, Buya katanya. Ada orang dulu, dia miskin. Rumah gerebek, tanah numpang sama orang. Tapi dia berusaha keras. Nggak kenal siang, nggak kenal malam, nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Dia ngebun, tanam cengkeh. Berapa tahun kemudian berhasil kebunnya. Cengkehnya banyak, tonan. Akhirnya dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa naik haji, kan berubah. Kalau dia nggak ngerubahnya, kan nggak berubah dia. Nah sekarang kita perhatikan. Yang dikatakan nasib orang itu hanya sebatas miskin saja apa seumur hidup. Jangan kita lihat kondisi dia pada saat miskin loh. Itu ketetapan. Pada umur sekian, kamu kondisi ekonominya sekian. Begini, nanti kamu akan digerakkan Allah untuk berusaha. Akhirnya Allah beri rahmat, maka akan berubah. Itu ketetapan. Bukan merubah nasib. Pakai apa kita merubah nasib kita? Orang itu, Pak, dia bekerja kalau dia sehat. Kalau dia sakit bisa kerja enggak? Yang ngasih sehat siapa? Orang itu mau bekerja kalau hatinya mau. Hatinya ingin bekerja. Yang membuat hatinya punya kemauan siapa? Lah. Orang itu punya kekuatan. Maka dia bisa bekerja. Yang ngasih kekuatannya siapa? Kalau begitu Allah lah yang merubah, bukan orang itu. Pakai apa dia ngerubahnya?
Dia kuat pakai kodrat Allah, dia punya mau pakai iradat Allah, dia punya ilmu pakai ilmunya Allah, dia punya penglihatan basarnya Allah, dia punya pendengaran samanya Allah, punya Allah semua. Yang menggerakkan hatinya ya Allah juga gitu. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang merubah gitu? Dan itu ketetapan. Maka saya katakan tadi, Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum, meskipun kaum itu berusaha merubah. Makanya di dalam hadis disebutkan, kalaupun berkumpul jin dan manusia dari awal mula dijadikan hingga hari kiamat untuk membinasakanmu, tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Begitu juga kalaupun berkumpul jin dan manusia dari awal mula dijadikan untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Allah itu nggak cucu cabut, Pak. Ya, kalau sudah begini ya begitu, kalau haram ya haram begitu. Nggak cucu cabut. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, itu salah satu di antaranya. Jadi artinya kita yakin betul kebenaran yang diajarkan oleh Rasul itu, sehingga kita berusaha untuk melaksanakan itu. Makanya Nabi itu merupakan contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul itu menjadi contoh tauladan yang baik buat kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin kembali kepada Allah. Wal yaumal akhir, bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa zakarallaha katsira, bagi siapa orang yang ingin zikir banyak. Dalam ayat ini 3 poin itu. Jadi Rasul itu menjadi suri tauladan bagi kita, untuk kita contoh. Bagi siapa orang? Pertama, bagi orang yang ingin selamat kembali ke Allah. Saya kan nggak tahu juga nih, ibu-ibu mau kembali ke Allah apa enggak? Benar mau? Mau, Bu? Mau benar? Enggak dicatat gitu kalau mau. Mau cepat apa mau lambat? Mikir. Gimana ya? Ya, sebab begini, kalau orang sudah kembali ke Allah itu, kan sering kita dengar, dia dapat titel, Pak, walaupun nggak sekolah. Ya, apa titelnya? Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhum. Andaikan saya doakan, mudah-mudahan ibu-ibu cepat almarhumah. Amin. Enggak mau ya. Kalau bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak cepat almarhum. Amin. Nah, separuh amin ya. Ke belakang enggak. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahim, penyayang. Laki-laki yang disayangi bahasa Arabnya almarhum. Orang yang disayangi, isim maf'ul. Kalau perempuan yang disayangi bahasa Arabnya almarhumah. Makanya ibu-ibu mau disayangi apa enggak? Mau banget. Bahasa Arabnya apa tadi? Mau disayangi Allah, mau kan? Bahasa Arabnya almarhumah. Maka saya doakan mudah-mudahan cepat almarhumah. Amin. Nggak berani juga. Kenapa begitu? Karena persepsi kita kalau kembali ke Allah itu mati, ya kan Bu ya? Itu rata-rata lah kalau sudah bicara kembali ke Allah itu persepsinya mati. Padahal maaf Bapak Ibu,
Mati itu tidak jaminan orang kembali ke Allah. Nah, nggak jaminan. Mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita harus kembali ke Allah? Mulai lahir sampai mati. Kalau sudah mati, tutup, tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Jadi batas waktu untuk bisa kembali ke Allah itu ya batasnya mati. Makanya kalau masih hidup sekarang ini tidak kembali ke Allah, khawatir sampai akhirat nggak bakal balik. Ya. Kalau nggak kenal Allah di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Maka nabi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia sekarang ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau mau kembali ke Allah apa sekarang sebelum mati. Makanya Allah ingatkan betul itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, nah baru mati, maunya begitu. Inna lillah jasa inna lillah, Allah itu ibadun jasadu fil ardi wa ruhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini orang sudah kembali tapi belum pulang. Inna lillah ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Yang pedagang masih jualan, yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pegawai masih ngantor, tapi ruhnya sudah nongkrong di aras. Jangan sampai jasadnya udah dikubur, ruhnya masih tinggal. Nggak balik. Mendingan kalau bisa bikin baju baru. Khawatirnya beda baju lagi nanti. Nah, bajunya panjang-panjang kaki 4 bulan deh. Nah, itu repot kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ingin kembali ke Allah, usahakan sekarang. Maka saya sampaikan dengan Arafah di jamaah di Arafah. Bapak Ibu saya bilang, ya terutama kita yang sudah lanjut usia inilah. Urusan pahala, urusan surga, singkirkan dulu dari pikiran. Ya, kenapa harus kita singkirkan? Karena itu sudah jaminan Allah. Urusan pahala dijamin. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah jaminan. Cuman di kita ini kadang-kadang nyinyir, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dapatkan pahala dari Allah. Orang yang beribadah minta pahala sama mancing ikan dalam baskom. Bapak beli ikan yang masih hidup di pasar itu, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin ikannya, ambil pancing-pancing, boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Ikan beli aku yang beli, duit aku yang nyari, mancing aku yang mancing, siapa yang larang? Kira-kira ada manfaatnya nggak? Ngapain dipancing? Udah dalam baskom, goreng aja gitu. Ini kalau kata orang Payakumbuh, ini tidak kojo-kojo. Mubazir. Ya, kalau mau mancing, yang masih liar, Pak, yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut, itu masih liar, itu perlu dipancing itu. Dalam ibadah mana yang liar? Ridho Allah masih liar itu. Belum tentu lu tunggang-tunggik kita semalam suntuk ibadah dapat ridho Allah, belum tentu. Karena tidak ada ketentuannya secara khusus, maka kita minta mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Jangan minta pahala lagi. Pahala itu kan sebab akibat. Ya. Diri kita ini ada diri jasmani, ada diri
taruhan